Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang terkasih, apa kabar? Pada saat ini kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama bersekutu kembali di dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal ke-12 ayat ke-17 sampai ke-21 dengan tema mengampuni yang tak terampuni. Nah Bapak Ibu jemaat terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan diri, hati kita, memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur atas hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan, penyertaan, dan juga tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau pada saat ini kami akan bersama-sama disapa oleh firman-Mu, biarlah kebenaran firman ini boleh terus memperteguh langkah iman kami, menguatkan kami semua, sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, saya akan membacakan untuk kita semua dari Roma pasal ke-12 ayatnya yang ke-17 sampai ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah Bapak Ibu jemaat terkasih, ketika saya mencoba untuk merenungkan firman kita, saya teringat pada pasti perjalanan kehidupan kita semua ya. Pernahkah mungkin Bapak Ibu mengalami perlakuan buruk dalam relasi mungkin dengan orang lain, atau mungkin merasa dijahati, atau mungkin tidak dihargai. Nah, kalau misalkan ada kesempatan ya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada orang itu nih? Kalau ada kesempatan misalkan untuk membalikan keadaan atau untuk membalas ya. Kalau kita mencoba mengingat dari salah satu kisah yang ada dalam Alkitab, yaitu melalui kisah Yusuf. Yusuf yang pada waktu masih muda itu, kita sama-sama tahu ya, juga mengalami sebuah perlakuan yang buruk. Bukan dari orang lain, ia justru mendapat perlakuan buruk dari saudara-saudaranya sendiri. Ia dibuang ke dalam sumur, dijual untuk menjadi budak, hingga ia harus mengalami rangkaian pengalaman pahit lainnya. Terbayang ya jadi ya betapa Yusuf mungkin sangat sakit hati nih sama saudara-saudaranya. Nah untungnya Yusuf ini hidup di dalam Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya itu dengan kejahatan pula. Dia tidak membalas dendam ataupun berbuat tidak baik kepada mereka semua. Nah, seseorang pernah mengatakan bahwa orang yang ingin membalaskan dendam umumnya ingin mendapatkan apa yang selama ini mereka harapkan terjadi. Namun, kemudian pertanyaannya adalah, setelah itu apa? Nah, ada sebuah suku di salah satu tempat di Afrika yang memiliki sebuah ritual penenggelaman terhadap musuh mereka, Bapak Ibu. Seorang penjahat akan diikat tangan dan kakinya dan kemudian ditenggelamkan ke dalam sebuah sungai. Korban atau keluarga korban bisa saja membiarkan penjahat itu mati tenggelam, tetapi kemudian mereka akan berduka seumur hidupnya. Sebaliknya, jika mereka memilih untuk menyelamatkan penjahat itu, mereka akan menghapus duka dan kesedihan serta roh anggota keluarga itu pergi dengan damai. Dan itu artinya mereka sendiri juga bisa hidup dengan damai. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini, Paulus mengajarkan kita untuk mengampuni, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, untuk menyediakan hidangan bagi orang yang membenci kita. Sulit bukan Bapak Ibu saudara-saudari? Rasanya tuh boro-boro ya mau mengampuni, mau melakukan kebaikan, apalagi memberikan makan gitu. Kadang-kadang susah
sudah ngeliat dia dari jauh aja tuh rasanya hati sudah sakit ya. Sudah ada kemarahan mendidih gitu. Nah, godaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan mungkin akan ada di dalam hati setiap orang. Karena kita memiliki kedagingan. Kedagingan kita mudah untuk memberontak tak kala diperlakukan secara tidak adil. Membalas dianggap sebagai sebuah solusi, satu-satunya cara yang wajar untuk mendapatkan keadilan. Bagi sebagian orang, Bapak Ibu Jemaat terkasih, nasihat Paulus di ayat 17-18 dipandang sebagai kelemahan dan kompromi terhadap ketidakadilan. Mereka menuntut bahwa keadilan perlu ditegakkan. Pembalasan adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan. Sebenarnya Paulus sangat peduli dengan keadilan, Bapak Ibu. Kejahatan juga ia rasa perlu dibalaskan ya. Keadilan adalah sebuah keharusan. Namun walaupun demikian, ia meyakini dan mengatakan kepada kita semua, agen pembalasan bukanlah diri kita sendiri, melainkan Allah. Murka Allah akan turun atas mereka yang berbuat jahat. Ini bukan sekedar harapan, bukan sekedar penghukuman, melainkan kebenaran firman Tuhan. Hukuman datang dari Dia, bukan dari kita. Pembalasan kita seringkali tidak dilandasi oleh kasih, tapi pembalasan Allah dan hanya Allah lah yang mampu melakukan penghukuman dengan penuh kasih. Membalas kejahatan dengan ikut menjadi jahat itu hal yang mudah sekali dilakukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang sulit ialah kalau sudah dijahati namun memilih untuk menjadi baik baginya dan juga mengampuninya. Tapi bukankah itu panggilan setiap orang Kristen yang tahu bahwa dasar hidupnya adalah kasih Kristus? Inilah kehendak Kristus bagi kita semua yang juga telah dilakukan oleh Dia bagi kita yang mungkin juga sesungguhnya memiliki kesalahan-kesalahan yang tak termaafkan. Namun apa? Bukti kasih-Nya itu masih ada bagi kita sampai saat ini melalui pengampunan, melalui pengorbanan, mengiringi dan menjagai langkah-langkah di hari-hari kita. Sebagaimana Ia telah mengampuni kita semua, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan melupakan segala kesalahan kita, Ia juga ingin kita melakukannya hal yang sama. Ia ingin kita juga mengampuni, melupakan, dan mengalahkan kejahatan dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari dan juga kehidupan kita bersama kasih dan juga hikmat pengampunan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, firman yang boleh menyapa kami pada saat ini benar-benar menggerakkan setiap hati kami, membuat kami tersadar bahwa pertolongan dan kasih Tuhan adalah utama dan dasar di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus memampukan diri kami, menolong setiap dari sesama kami, mengampuni dan mewartakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah seizin dari Tuhan dan untuk kebaikan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu Jemaat GKI Ikhlas Solo terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.